Kalau sekarang dievaluasi, Bu, jenengan gadah ilmu jenengan sudah manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain belum? Satu. Bu, jenengan gadah hartanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Harta panjenengan sudah manfaat buat orang lain apa belum? Untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Jangankan orang lain, sedulure pe ora mambu. Sedulurnya saja tidak merasa manfaat kalau sedulure ki sugih. Apalagi orang lain. Naudzubillah min, jangan sampai seperti itu. Jadi kita kaya itu harus dirasakan oleh orang lain. Kekayaan kita harus dirasakan oleh orang lain. Itulah pertandingan yang sebenarnya. Ilmu kita harus dirasakan oleh orang lain. Nah, kepinteran kita, keterampilan kita harus dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah pertandingan yang sebenarnya. Jenengan pinter masak. Nah, berapa orang yang sudah panjenengan latih untuk bisa masak? Kalau masak untuk rumah tangga gampang. Daging sekilo atau setengah kilo dibikin gulai, gampang. Belikan aja itu bumbu gulai di pasar. Wis ana tulisane sebungkus buat sekilo. Tinggal cemplungke tok wis dadi. Tapi kalau bikin gulai kambing satu, nah baru mikir. Bikin gulai kambing satu disuruh bikin gulai semua karena mau akekoan. Baru mikir apa ditimbang berapa kilo, terus oh kalau sekian kilo berarti bumbunya sekian gitu. Nah itu baru mikir. Nah, karena itu kita punya keterampilan ilmu memasak. Berapa orang yang sudah kita latih mendapatkan manfaat dari ilmu keterampilan masak kita. Itulah pertandingan yang sebenarnya. Jadi ibadah itu latihan, yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Masya Allah. Nah kalau ibu-ibu Aisyah luar biasa. Ibu-ibu Aisyah saya tahu luar biasa. Ada kebanjiran dapur umum, dahsyat gitu. Dapur umum, cabang utara, cabang timur, cabang barat, cabang selatan, bikin dapur umum semua. Masya Allah. Saya tanya ibu-ibu Aisyah cabang timur itu sehari berapa? 1.500 bungkus. Masya Allah. 1.500 bungkus itu. Bukan hanya masaknya dibungkusi saja, tapi terus diterke gitu. Diterke sampai tekan gone berbasah-basahan. Masya Allah. Dan itu tidak hanya butuh waktu 1 jam 2 jam, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Masya Allah. Itu dahsyat sekali. Itulah sebenarnya hidup yang harus kita jalani. Jadi ibadah itu latihan, nanti yang sebenar-benar ibadah kepada Allah itu ibadah sosial. Ibadah sosial, ibadah muamalah. Kalau ibadah yang sekarang kita lakukan namanya ibadah mahdhah. Ibadah latihan. Jadi sholat itu latihan. Kalau latihannya saja sudah oke, 5 waktunya berarti tertib waktu, disiplin waktu. Ya kan? Orang sholat kan disiplin waktu. Masa sholat duhur jam 3? Kan nggak ada. Masa sholat subuh jam 7? Kan nggak ada. Mesti disiplin itu. Nah, nanti puasa. Nah, puasa itu melatih empati kepada orang yang tidak makan. Panjenengan kan soal makan kan nggak pernah mikir. Untuk makan 10 hari yang akan datang saja mana sudah siap. Ada orang yang besok mau makan apa bingung.
besok mau makan apa, mau makan apa tidak, bukan mau makan apa, mau makan apa tidak. Kalau panjenengan kan besok mau makan apa, di mana, kan gitu. Nah, mau makan apa, di mana, gitu. Orang lain ada yang besok makan apa tidak. Lah itu supaya punya empati kepada orang-orang yang besok makan apa itu. Itu latihan puasa. Nanti latihan zakat, latihan berinfak. Itu latihan supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak tamak terhadap harta. Nanti yang lebih dahsyat lagi latihan haji, ibadah haji itu dahsyat sekali. Sudah pakai duit, pakai tenaga, Masya Allah. Dan diberikan wawasan yang secara luas karena kumpul dengan manusia seluruh dunia. Ternyata saya tidak sendirian. Ada orang Afrika, ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang ini. Kita berjuang ini menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak sendirian. Walaupun jumlah umat Islam di dunia ini minoritas. Jumlah umat Islam, jumlah manusia dunia sekarang berapa, Bu? Tahu enggak, Bu? 8 miliar. Jumlah manusia di dunia ini 8 miliar. Umat Islam 1,5 miliar. Kathah nomor gede. 8 jumlah semuanya, umat Islamnya hanya 1,5 miliar. Berarti tidak ada seperempat, tidak ada 25%. Kan kecil. Nah, tapi nggak usah minder, ibu-ibu tidak sendirian, tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia ada umat Islam yang terus berjuang dan dari hari ke hari jumlahnya semakin meningkat. Di Amerika itu setiap minggu ada orang masuk Islam, setiap minggu. Bayangkan. Kemarin di tengah-tengah kota New York diadakan sholat tarawih berjamaah, dahsyat gitu. Ditonton oleh banyak orang, Masya Allah, di jalan lagi dan diizinkan, berarti kan luar biasa itu, perjuangannya luar biasa sekali. Nah, gitu. Nah itu sebenar-benarnya hidup, ya, sebenar-benarnya hidup. Nah, saya akan kembali ke materi tadi, bumbu-bumbunya. Nah, di samping mengendalikan diri sendiri itu dengan puasa, yang kedua, cara mengendalikan dirinya adalah apa? Harus bisa mengatakan tidak kepada ajakan hawa nafsu. Ajakan hawa nafsu. Ayo maksiat, tidak. Ayo ambil curi, tidak. Harus berani mengatakan tidak. Pokoknya kalau hawa nafsu mengajak kepada yang jelek, kita harus mengatakan tidak. Itu dilatih juga di Ramadan. Kata Rasulullah, kalau kamu sedang puasa, diajak bertengkar, diajak berkelahi, maka katakan kepada mereka, ini soimun, saya sedang berpuasa. Maka nanti dalam praktek kehidupan sehari-hari, ayo ngomongin orang ngerumpi, panjenengan harus bilang tidak. Ayo gelendengi orang, tidak, gitu. Kalau bisa sudah berani tidak, nah berarti latihan kedua selesai. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu bergaul dengan orang-orang yang baik, punya kawan-kawan yang solehah. Ini yang ketiga. Cara bagaimana melatih
biar bisa mengendalikan diri, caranya satu, berpuasa. Bisa puasa wajib, bisa puasa sunnah. Yang kedua, katakan tidak kepada ajakan hawa nafsu. Yang ketiga, punya teman-teman yang solehah. Jadi teman solehah itu penting sekali, Bu. Jadi kan kalau punya teman solehah, diajaknya ke yang baik apa yang ke jelek? Pasti ke yang baik. Maka perbanyak teman yang solehah. Bu, badhe nderek napa mboten niki? Wonten apa dapur umum gitu. Di teleponnya dapur umum gitu. Bu, mau nderek napa mboten niki? Napa? Masyaallah, silaturahmi. Bu, badhe nderek napa mboten napa niki? Niki wonten kita mau menyantuni, ada jamaah yang begini-begini. Oh nggih, ikut. Mesti yang baik-baik. Masya Allah. Makanya Al-Quran mengajarkan doa, Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hikmah, ilmu yang mendalam, itu hikmah. Wa alhiqni bisolihin, gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Gabungkan aku. Jadi biar kita ini bergabung, berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Gabung ke Aisyah, gitu, Masya Allah. Gabung ke Aisyah cabang utara, Insya Allah manfaat. Nah nanti disebarluaskan, ibunya, anak perempuannya diajak, dikenalkan, terus begitu, biar manfaat, dapat manfaatnya. Itu 3. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita harus latihan mengendalikan hawa nafsu. Dan cara mengendalikan hawa nafsu yang pertama adalah puasa, kemudian katakan tidak kepada ajakan hawa nafsu, dan punya teman-teman yang soleh. Itu. Makanya dalam kehidupan Rasulullah, dalam hadis diterangkan begini, menurut Aisyah yang mengatakan, keluarga Muhammad itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Masya Allah. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Jadi kalau hari ini kenyang, besok kelaparan, besok lapar. Bukan kelaparan, lapar. Besok kenyang lagi. Tidak pernah 2 hari berturut-turut kenyang, tuh tidak pernah, kata Siti Aisyah, keluarganya Rasulullah. Kenapa? Karena memang yang diminta itu, karena orang lapar itu punya khasiat yang luar biasa. Orang lapar itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau nanti dia makan, dia bersyukur sekali, ya Allah, saya bisa makan hari ini, saya diberi rezeki oleh Allah, syukur sekali. Tidak pernah merasa, ya mangan ora enak, tidak pernah begitu. Mangan kok ora enak, iwake kok lawe ndak enak, tidak pernah. Karena apa? Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Jadi setiap bisa makan itu, apapun yang dimakan, walaupun itu hanya kurma 1 biji. Terkadang 1 kurma 1 biji itu dibagi Rasulullah sama Aisyah. Bayangkan, Bu, 1 kurma dibagi 2, Rasulullah separuh, Siti Aisyah separuh. Itu sudah bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nanti tidak ada yang dimakan, bersabar. Ternyata manusia itu nggak makan saja lemes. Gitu. Apa yang mau disombongkan? Kita masih tergantung sama makanan. Panjenengan ini tergantung sama makanan semua, termasuk saya.
Kalau tidak ada makanan, ya lemes. Tergantung sama makanan. Sementara Allah tidak tergantung sama makanan. Dan Allah itu yang memberi makan. Coba, dia tidak butuh makan tapi menyediakan makan untuk kita. Bagus napa mboten? Sangat bagus. Ora butuh mangan tapi menyediakan makan. Kalau jenengan menyediakan makan sama suami, pantas wong jenengan butuh makan, gitu kan? Nah ini Allah tidak butuh makan, tapi menyediakan makan setiap hari sama kita. Jadi Allah itu Maha Kasih dan Maha Rahman, karena Allah tidak butuh makan. Dahsyat sekali. Nah, jadi kalau nanti ke sana, nah akhirnya kalau tidak makan bersabar, kalau bisa makan bersyukur. Nah terkadang kita kalau tidak bisa makan gimana Bu? Marah-marah, ngeluh, kan gitu. Nanti kalau makan suka tidak bersyukur, makan iwake kerupuk tok. Makan kok ikannya kerupuk sama sambal kecap gitu. Tidak bersyukur gitu. Masya Allah gitu ya. Nah itu ya. Paham Bu nggih? Nah ini pelajaran berat ini Bu. Pelajaran berat ini. Nah sekarang masuk yang kedua. Yang akan dihadapi oleh manusia yang kedua yaitu orang lain, bukan diri sendiri. Sudah tadi, yang akan dihadapi manusia adalah orang lain. Orang lain itu dimulai dari suami, istri, anak-anak, mertua, gitu ya. Ngadepi suami susah napa mboten Bu? Ngadepi anak-anak pripun Bu? Ngadepi mertua? Maka awas hati-hati, yang jadi mertua jangan cerewet-cerewet. Nanti mantunya ngadepinya susah. Itu yang dihadapi manusia yang kedua, itu orang lain. Masya Allah. Kalau orang lain panjenengan bisa mengendalikan apa mboten? Kalau diri sendiri kan kita yang mengendalikan, tergantung kita mau dilakukan apa tidak, kan tergantung kita. Maka tadi kita harus latihan supaya bisa mengendalikan diri. Kalau kita orang lain bisa mengendalikan apa mboten? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Ya Bu. Jangankan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita. Apa yang akan dilakukan anak-anak kita itu kita tidak bisa mengendalikan. Bisanya hanya mempengaruhi. Hanya bisa mempengaruhi, tidak bisa mengendalikan. Panjenengan bisa memastikan kalau putra putri jenengan sholat 5 waktu dengan baik? Bisa? Tidak bisa. Jenengan hanya mempengaruhi saja dengan ngasih contoh, menjadi teladan di rumah. Ibunya sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin. Diharapkan nanti anak-anaknya niru panjenengan sebagai orang tua. Tapi apakah anak kita sholat apa tidak, baca Quran apa tidak, panjenengan tidak bisa mengendalikan. Nah ini kalau sudah ngerti seperti ini nanti enak gitu, menghadapi siapapun enak, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi mertua, apapun jenisnya itu enak kalau sudah paham ini, gitu. Menghadapi orang lain. Bisa nggak ibu-ibu mengendalikan orang biar tidak korupsi? Tidak bisa Bu.
Tidak bisa. Paling hanya bisa menasehati kalau itu teman kita. Mbak, Bu, ini namanya korupsi. Apa jenengan mau lakukan korupsi ini? Paling bisanya begitu. Dia mau apa tidak? Belum tentu. Jenengan mencegah korupsi, rasa dijak ki wong iki rasa dijak. Ngejak liyane bae sing gelem. Gitu. Jadi jenengan mencegah, tapi dia tetap lakukan. Bisa jadi seperti itu. Apalagi yang putrane jenengan di luar kota kuliah, apa panjenengan bisa pasti kalau larene jenengan itu sholat 5 waktu? Tidak bisa. Putrane jenengan di Jogja, di Semarang, di Jakarta, bisa panjenengan memastikan kalau putrane jenengan sholat subuh tepat waktu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Walaupun itu anak panjenengan, apalagi orang lain. Nah, kita hanya bisa apa, Bu? Mempengaruhi saja. Nah, oleh karena itu kewajiban kita apa? Terus membina diri menjadi orang-orang yang nanti punya pengaruh, begitu. Punya pengaruh. Kita harus terus membina diri itu ya cari ilmu, nanti ilmunya diterapkan, ya, punya akhlak, gitu ya, punya cara bermuamalah yang bagus, begitu. Nanti setelah itu kita punya pengaruh untuk orang lain, punya pengaruh untuk suami, punya pengaruh untuk anak-anak kita. Waktu kemarin pandemi, Muhammadiyah memfatwakan sholat id di rumah masing-masing, kan gitu ya, ada gitu ya. Ada keluarga yang lucu, Pak, gimana nih Pak, kita disuruh sholat id di rumah masing-masing, lah sing dadi imam karo sing khotbah sapa Pak? Sing khotbah dadi imam sapa? Anaknya tanya gitu. Kata ibunya, yo bapak murah. Anaknya langsung, orang anaknya orang ngandel. Masuk bapak iso ceramah, iso khotbah, iso ngimami, mongkul hubi rapal. Jadi bapaknya itu tidak punya pengaruh gitu, masya Allah, tidak punya pengaruh sama anaknya, sama istrinya, gitu. Nah, oleh karena itu orang Islam harus itu untuk dirinya sendiri, membina diri, ya, supaya dirinya itu nanti punya pengaruh kepada orang lain. Sebaik-baik manusia itu yang kuat. Kata Rasulullah, astagfirullahaladzim, hadisnya lupa. Orang yang kuat lebih dicintai dan lebih disukai Allah daripada orang yang lemah. Hadisnya bahasa Arabnya apa? Astagfirullahaladzim. Al-mu'minun gawiyun. Nah, ingat, alhamdulillah. Al-mu'minun gawiyun ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Al-mu'minun gawiyun, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan hanya kuat fisiknya saja, ya kuat pikirannya, kuat dunyone, hartanya,
kuat pengaruhnya, begitu. Nah, itu oleh karena itu berdasarkan hadis ini kita sebagai manusia harus berusaha menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang kuat. Kuat akhlaknya, kuat akidahnya, kuat ekonominya, Bu. Kuat ekonominya gitu. Nah, itu harus gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang lain. Kembalinya ke situ lagi. Supaya bisa mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang lain. Masya Allah gitu. Tapi sudah 6:30, Bu. Habis ya? Saya cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada tanya jawab, ya biar hidup pengajiannya. Kalau tidak ada tanya jawab nanti mati pengajiannya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai nomor 2, menghadapi orang lain, dan kewajiban kita dalam menghadapi orang lain adalah membina diri menjadi orang yang kuat. Nah, sampai situ dulu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baru nomor 2, Bu. Nggih. Ada 3, baru 2. Insya Allah 2 pertemuan berarti. Sama minggu depan selesai insya Allah. Monggo, Bu. Enggak jelas di sini. Al-Jasiyah 69 kalau tidak salah. Ayatnya, ya. 69, betul. Oh, salah berarti. 36 apa? Sebentar. Saya agak lupa. Jasiyah hanya berapa ayat, Bu? 37 ya. Sebentar, Bu, tak carikan. Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu surat ke 45 ya. Surat ke 45 ayatnya lupa saya, Bu. Sebentar, tak carikan, Bu. Oh iya. Al-Jasiyah ayat 23, Bu. Benar ya? Ayat 23. Al-Jasiyah ayat 23. Afaro'aita yang paling atas tuh. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan wa may yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Ya, Bu ya. Baik, mari kita berdoa. Saya sampaikan doa yang paling baik itu doanya sendiri.
Ya, doa yang paling baik itu doanya sendiri. Karena apa, Bu? Sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan. Kalau doanya orang lain belum tentu sesuai keinginan panjenengan. Kan begitu. Makanya saya kalau suruh berdoa pakai bahasa Indonesia supaya jenengan ngerti saya ini doa apa. Nek aku nganggo bahasa Arab, kalau saya pakai bahasa Arab, jenengan kan cok ono akeh sing ora ngerti. Gitu. Pokoknya amin tok, padahal tidak cocok gitu. Amin, amin, amin. Padahal tidak cocok gitu. Ya Allah, karuniakan tambahan anak bagi saya gitu. Jenengan anaknya sudah pol gitu kan tidak cocok, terus jangan amin gitu ya. Nah makanya saya kalau doa bareng-bareng saya pakai bahasa Indonesia. Aslinya doa saya itu terjemahan dari doa-doa Rasulullah. Jadi yang saya sampaikan itu doa-doa terjemahan dari Rasulullah, saya terjemahkan. Misalnya, ya Allah bimbinglah aku dengan hidayahmu, ya, baguskan pribadi kami dengan takwa kepadamu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui. Itu terjemahan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu terjemahan itu. Cuma saya terjemahkan. Itu doa Rasulullah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau saya tidak terjemahkan kan jenengan nggak ngerti. Atau ada yang ngerti tapi sedikit gitu. Apalagi dongane pakai bahasa Arab, suarane ora jelas. Amin, amin. Ya yang diaminkan apa? Ya, baik. Jadi doa yang paling bagus adalah doanya sendiri. Maka ibu-ibu jangan minder. Pokoknya habis sholat doa. Di tempat yang baik berdoa. Di waktu yang terbaik berdoa. Dan ketahuilah 1 bulan Ramadan ini waktu yang sangat bagus, sangat mustajab untuk berdoa. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, semua waktu di Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Maka ibu-ibu yang punya doa-doa yang belum dikabulkan, ini Ramadan, mumpung Ramadan, terus Bu berdoa, berdoa. Ya, insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Tahu dan Maha Pengampun, ya Allah. Engkau tahu persis siapa sebenarnya kami, ya Allah. Jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan, berbuat dosa, bahkan berbuat syirik kepadamu, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini kami kurang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Kami kurang sabar di dalam menghadapi ujian-ujian-Mu. Ya Allah, ampuni jika selama ini sholat kami kurang khusyuk, puasa kami, haji kami kurang ikhlas, infak, sedekah dan zakat kami tidak sesuai perhitungan. Ampuni ya Allah jika selama ini kami pernah menyakiti orang lain yang menjadikan orang lain sengsara sampai hari ini. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami, mata kami sering melotot kepada keduanya, suara kami sering membentak-bentak kepada keduanya, tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami senantiasa menusuk dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini kami jarang sekali mendoakan, memohonkan ampun orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami jarang sekali, bahkan tidak pernah mendoakan dan memohonkan ampun orang-orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun,
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sejelek apapun, senista apapun, sejahat apapun masa silam kedua orang tua kami, ampuni ya Allah. Sayangi dan kasihi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup, jadikan sisa umurnya ya Allah terisi dengan amal soleh, terisi dengan usaha-usaha mendekatkan diri kepadamu, dan jadikan akhir hidupnya ya Allah menjadi akhir hidup yang husnul khatimah. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Bimbinglah kami ya Allah dengan hidayah-Mu sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus, siratal mustaqim. Baguskan pribadi kami dengan takwa kepadamu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui, limpahkan kepada kami rizki yang telah Engkau berkahi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah ya Allah di antara kami yang hari ini sedang sakit. Sembuhkan ya Allah saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit. Sembuhkan ya Allah guru-guru kami yang hari ini sedang sakit, anak-anak kami yang sedang sakit ya Allah. Engkaulah yang menyembuhkan, tiada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jauhkan keluarga kami dari fitnah dan musibah. Jadikanlah ya Allah istri kami menjadi istri yang solehah, istri yang berakhlakul karimah, istri yang dapat melahirkan kesejukan dalam keluarga kami, istri yang dapat mendidik, membimbing anak-anak kami dengan benar, dengan kelembutan, istri yang jujur, istri yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia ya Allah. Jadikanlah kami para suami dan calon suami yang dapat dicontoh dan diteladani oleh keluarga kami, suami yang soleh, suami yang berakhlak mulia, suami yang bisa mengantarkan keluarga kami menuju surgamu ya Allah, suami yang jujur, suami yang bisa memberikan nafkah yang pasti halalnya kepada keluarga kami ya Allah. Hiasi rumah tangga kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami dan menyenangkan hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah kehidupan kami semua, berkailah kehidupan keluarga kami semua, berkailah kehidupan saudara-saudara, anak cucu kami, keturunan semua. Berkailah ya Allah kehidupan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, para tetangga kami. Berkailah ya Allah seluruh jamaah pengajian kami ya Allah. Ya Allah berkailah kota tempat tinggal kami Pekalongan ini ya Allah. Berkailah negeri kami Indonesia tercinta ini ya Allah. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang Engkau limpahi dengan berbagai macam rizki-Mu ya Allah. Bimbinglah para pemimpin kami sehingga para pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami dan keluarga kami dari berbuat syirik kepadamu ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang miskin, menjadi hamba-hamba-Mu yang fakir. Lindungilah kami dan keluarga kami dari azab kubur-Mu dan azab api neraka-Mu yang sangat dahsyat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cukupkan aku ya Allah, cukupkan kami semua ya Allah dengan rizki-Mu yang halal. Jauhkanlah ya Allah kami semua dari rizki-Mu yang haram ya Allah. Cukupkan kami semua ya Allah dengan rizki-Mu yang halal. Jauhkan kami ya Allah dari rizki yang haram. Cukupkan ya Allah kami dengan rizki-Mu yang halal. Jauhkan kami dari rizki yang haram. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami mendapatkan ilmu yang tidak manfaat, mempunyai jiwa yang tidak pernah tenang, tidak pernah puas, mempunyai hati yang tidak pernah tenang, amal yang tidak pernah Engkau terima,
dan doa yang tidak pernah Engkau kabulkan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami membenci saudara-saudara kami sesama muslim. Jangan Engkau jadikan hati kami mendengki saudara-saudara kami sesama muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.